seandainya rekan-rekan memang mau pilih DOC ya, yang untuk pembesaran, itu rekan-rekan sebaiknya gunakan ayam kampung lokal dengan kategori yang memang pertumbuhannya cepat besar. Karena begini rekan-rekan, kita jangan terlalu terlalu fanatik dengan kata-kata ayam kampung itu, bahwa ayam kampung harus yang selalu diumbar gitu ya. Halo rekan-rekan, kembali lagi berjumpa di channel Laven. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang kesalahan umum orang-orang awam ya dalam menentukan atau memilih bibit ayam kampung. Sebelum jauh ke sana rekan-rekan ya, jadi terkadang peternak pemula atau ya orang-orang awam lah yang tidak terlalu mendalami tentang peternakan ayam kampung atau cara beternak ayam kampung yang lebih efektif, itu terkadang terjebak dalam situasi kebingungan, ketidaktahuan, bahkan terkadang misinformasi begitu, dan akhirnya mereka memiliki persepsi yang salah karena adanya informasi-informasi yang entah dari mana asalnya dan belum tentu kebenarannya. Jadi gini rekan-rekan ya, ini ada pengalaman bahwa ada orang yang baru awam gitu ya. Jadi dia ini mengertinya bahwa ayam kampung itu ayam yang benar-benar dilepas liarkan begitu. Lalu berpikir bahwa ayam kampung itu ya seperti itu begitu ya. Dan rencananya dia ingin membuat peternakan ayam kampung untuk lahan usaha, tempat usaha ya, untuk usaha dia ke depannya, karena dia saat ini sedang bekerja dan nanti setelah dia selesai bekerja di luar kota, dia ingin rencananya kembali ke daerah asalnya untuk membangun ternak ayam kampung begitu. Dan dia bertanya-tanya tentang bibit yang baik dengan ayam kampung itu yang seperti apa bentuknya, posturnya seperti apa yang ada di sekitar daerahnya gitu ya. Jadi begini rekan-rekan, kalau menurut saya ya ini saya sampaikan kepada beliau ya. Jadi ayam kampung itu sebenarnya kalau untuk skala bisnis sebaiknya itu adalah ayam yang mempunyai keunggulan khusus rekan-rekan ya. Jadi kita pilih dulu kita mau arah beternaknya itu untuk arah pedaging atau pembesaran yang nantinya itu penjualannya adalah memang khusus rumah makan atau konsumsi begitu, ataupun kita mau yang ke arah petelur, yang maksudnya nanti arahnya itu petelur itu ya untuk DOC atau menghasilkan bibit ayam kampung sendiri, atau justru malah nantinya mencetak indukan, atau untuk hasilnya itu di telur ya, karena menjual telur ya. Jadi itu kita harus pilih dan tentukan dulu segmen pasarnya. Jadi begitu kita sudah tentukan, kita sudah bisa pilih bibit ayam kampung yang memang unggul dan berkualitas begitu rekan-rekan ya. Nah, jadi rencananya dia ini memang ingin model yang peternakan dia punya indukan ya. Setelah punya indukan, dia itu bisa cetak DOC sendiri. Kalau memang DOC-nya bisa terjual, dia jual gitu rekan-rekan ya. Dan kalau memang DOC itu tidak terjual, dia akan besarkan sendiri begitu rekan-rekan ya. Jadi saya sampaikan bahwa kalau memang arahnya seperti itu, saran saya menggunakan ayam yang sudah terbukti kualitasnya, yaitu ayam KUB begitu rekan-rekan ya. Saya sarankan seperti itu karena memang ayam KUB itu punya produktivitas telur yang tinggi, karena dia memiliki produktivitas telur itu sesuai klaimnya. KUB itu 160 sampai 180 butir per tahun, itu per ekor indukan ya rekan-rekan ya. Tapi dibalik itu semua rekan-rekan, kita ya tidak bisa sepenuhnya percaya dengan klaim semacam itu ya. Jadi
kita juga harus memiliki pengalaman beternak yang baik. Kalau dengan KUB ini saya membahas konteks ya di luar dari yang saya sudah sampaikan kepada beliau, calon peternak ini. Jadi ini begini rekan-rekan, ini pengetahuan buat semua peternak pemula ya. Kita sama-sama belajar semua. Jadi ini yang pengalaman yang sudah saya dapatkan. Jadi kalau memang kita mau mencetak petelur yang berkualitas, maksudnya dengan produksi telur yang maksimal dengan bibit KUB gitu ya, dengan jenis ayam KUB ini ya, kita harus punya pengalaman yang memang benar-benar mumpuni gitu kan. Jadi mereka bisa bertelur sejumlah itu per tahun dengan catatan mereka jarang sakit atau bahkan tidak pernah sakit sejak proses pembesaran gitu rekan-rekan ya. Hal yang kedua, mereka juga harus punya tempat tinggal atau kandang atau situasi lingkungan kandang yang benar-benar nyaman untuk mereka tempati. Karena namanya ayam yang mau bertelur, bisa bertelur di tempat itu berarti sudah nyaman rekan-rekan dengan tempat yang ia tinggal di saat itu. Lalu yang ketiga ada lagi faktor nutrisi rekan-rekan ya. Ada nutrisi pakan, nutrisi yang dia terima dari makanan maupun vitamin ya yang dia terima dari minumnya begitu. Itu juga menentukan jumlah telurnya rekan-rekan ya. Dan ada lagi memang faktor genetiknya rekan-rekan ya. Jadi ada walaupun KUB sama-sama KUB, ada yang memang dia tidak mencapai 160 butir, ada. Itu saya pernah menjumpai rekan-rekan ya. Jadi tidak sampai segitu ada rekan-rekan. Itu 160 sampai 180 adalah rata-rata klaimnya ya rekan-rekan ya. Jadi segitu. Dan KUB itu juga kan ada yang mengatakan bahwa dia itu bisa mencapai segitu karena dia minim mengeram gitu rekan-rekan ya. Jadi ya minim mengeram karena ya dia tidak mengerami telurnya begitu rekan-rekan. Jadi makanya selalu dapat telur, lalu nanti dia tidak mau mengerami, akhirnya kita harus tetaskan di mesin tetas dan nanti dia bertelur kembali begitu kan. Makanya bisa mencapai 160 sampai 180 butir per tahun begitu. Karena ada yang ada ayam KUB itu yang maunya mengeram kan. Jadi ketika kita ada tarangan ya atau tempat peteluran ya. Jadi walaupun dia sudah tidak bertelur, ada rekannya, ada ayamnya, temannya yang bertelur, ayam lain yang bertelur, dia itu akan mengerami telur itu rekan-rekan. Walaupun sudah kita pisah, sudah kita karantina dalam beberapa hari untuk dia biar lepas dari keinginan untuk mengeram, itu tapi tetap saja rekan-rekan ada yang seperti itu. Jadi kalau memang rekan-rekan punya indukannya seperti itu, sebaiknya diakhir kan, bisa dijual atau rekan-rekan bisa konsumsi begitu ya rekan-rekan. Jadi kembali ke DOC ya kan ya. Jadi kalau untuk DOC misalnya sesuai yang seperti yang tadi calon peternak tadi yang sudah saya katakan di awal, seandainya rekan-rekan memang mau pilih DOC ya yang untuk pembesaran, itu rekan-rekan sebaiknya gunakan ayam kampung lokal dengan kategori yang memang pertumbuhannya cepat besar rekan-rekan. Karena begini rekan-rekan, kita jangan terlalu fanatik dengan kata-kata ayam kampung itu bahwa ayam kampung harus yang selalu diumbar gitu ya. Benar memang kalau diumbar dilepas itu pakannya alami, tapi kita bisa ciptakan kok pakan alami untuk ayam kampung yang ada di dalam kandang, yang dikandangkan secara intensif maksud saya. Jadi bisa saja rekan-rekan seperti itu. Hanya saja begini rekan-rekan, pendapat yang kita bilang ayam kampung itu harus diumbar supaya dagingnya enak, begitu ya. Tapi rekan-rekan perlu tahu bahwa ayam kampung yang diumbar itu membuang energi lebih tinggi daripada ayam kampung yang diternakkan secara intensif dalam satu kandang, sehingga nutrisi yang ia terima juga akan terbuang dengan energi yang ia keluarkan gitu rekan-rekan ya. Nah dengan begitu ayam itu akan lama untuk cepat besar. Nah sedangkan kalau memang skala prioritasnya adalah rencana untuk
mencari penghasilan, tentunya rekan-rekan harus berlomba dengan waktu, gitu. Berlomba dengan waktu supaya lebih cepat besar sehingga cepat dijual, gitu ya rekan-rekan. Nah, gimana caranya ya? Secara intensif pemeliharaannya, gitu. Atau semi intensif juga bisa. Semi intensif itu yang pernah kita lakukan di sini adalah ayam dikandangkan dari malam hingga pagi hari. Lalu kita punya umbaran kandang itu ya, punya kandang umbaran, tapi kita pagar di sekitar kandang yang memang mereka akan istirahat malam gitu ya. Tetap dibuka kandangnya, karena kita akan memberikan air minum itu di dalam kandang. Jadi mereka akan keluar masuk kandang dengan bebas gitu kan. Tapi tidak diumbar dalam artian diumbar pergi jauh gitu kan ya. Nah, itu yang pernah kita gunakan metodenya di sini. Tapi dari semua metode untuk pemeliharaan ayam kampung yang benar-benar untuk skala komersil ya, yang terbaik adalah skala intensif, sistem intensif rekan-rekan. Jadi kita pelihara benar-benar dalam kandang, kita isolasi dari ayam-ayam lain yang ada di luar kandang ya. Jadi benar-benar kita pelihara dalam kandang tertutup, tidak ada ayam-ayam liar yang berdekatan dengan kita gitu rekan-rekan. Nah, untuk jenis-jenis ayamnya, kalau yang memang rekan-rekan mau gunakan untuk skala usaha ya, untuk mencari penghasilan, itu bisa digunakan ayam kampung yang jenisnya, contoh ayam sentul ya, itu yang dari Ciamis tuh ya, ada. Lalu ayam merawang, ada ayam merawang itu merawang itu ayam dari Sumatera Selatan ya, Bangka Belitung rekan-rekan ya, dari Bangka Belitung. Itu bisa juga rekan-rekan, itu juga pertumbuhannya cepat juga dan juga bertelurnya juga baik. Jadi seandainya memang arahnya ke sana, itu memang kita harus cari pertumbuhannya yang cepat rekan-rekan. Karena apa? Mungkin yang pemula yang tidak tahu ya, bahwa kalau pelihara ayam yang untuk pedaging itu kalau keras rekan-rekan ya, seandainya kita memang arahnya untuk pedaging dan untuk setor rumah makan, itu pasti ditolak rekan-rekan. Saya pastikan ditolak, karena kita sudah punya pengalaman ke sana rekan-rekan ya. Karena rumah makan itu inginnya begini rekan-rekan, harganya murah, harga pembelian ayam kampung hidupnya murah, atau bahkan karkas ya itu murah, dan nanti ketika dimasak itu tidak membutuhkan bahan bakar yang banyak begitu rekan-rekan ya. Jadi yang cepat empuk begitu. Jadi kalau rekan-rekan pakai ayam kampung yang, karena kita berprinsip misalnya ayam kampung itu yang bagus yang diumbar, ya memang benar, memang dia lebih sehat, memang ya, kalau tidak ada penyakit ya rekan-rekan ya. Nah, itu lebih sehat, pakannya alami, benar. Tapi kalau rekan-rekan untuk arahnya ke rumah makan, itu akan kesulitan masuk pasar rekan-rekan. Saya pastikan itu rekan-rekan. Karena bisa saja rekan-rekan dikomplain, apalagi namanya kita kerjasama dengan rumah makan itu inginnya kualitas produk yang kita berikan itu selalu sama rekan-rekan ya. Tidak bisa bergonta-ganti, ini kali ini yang ayam umbaran jadi agak alot, nanti yang next time ayam yang umurnya muda gitu. Tidak bisa seperti itu kan. Harus stabil dan tetap sama. Apalagi stoknya itu harus selalu tersedia gitu kan. Kalau kan pakai ayam kampung yang biasa, yang genetiknya memang kurang baik, itu pertumbuhannya akan lama, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu jumlah pakan yang digunakan itu akan besar, akan banyak, dan nanti rumah makan itu akan beli dengan harga murah, kira-kira untung atau tidak, begitu rekan-rekan. Kalau memang berprinsip diumbar saja biar lebih murah pakannya, dia cari sendiri, iya, tapi rekan-rekan akan dapat kualitas ayam yang keras dagingnya, alot, dan itu tidak diminati rumah makan rekan-rekan. Kebanyakan rumah makan di sini itu tidak menyukai seperti itu, bahkan dia bisa komplain karena alot sehingga masaknya lama gitu kan. Dan nanti kalau dibeli dengan harga murah, tentunya ya rekan-rekan akan dapat perputaran uang yang akan lama, karena dengan produksi ayam kampung yang standarnya ya, standar berat badan di 8 ons sampai 1 kilo itu, kalau memang diumbar itu rekan-rekan bisa baru dapatkan di 6 sampai 8 bulan rekan-rekan. Tapi kalau kita pakai ayam yang saya sebutkan sebelumnya seperti ayam
merawang atau ayam KUB ya, ayam KUB juga bisa rekan-rekan ya. Untuk daging bisa. Atau ayam sentul itu rekan-rekan butuh waktu 2,5-3 bulan tuh sudah bisa dipanen rekan-rekan untuk ukuran rumah makan begitu. Dan dagingnya karena umurnya masih muda itu jelas empuk rekan-rekan. Jadi kita tinggalkanlah persepsi untuk menganggap bahwa ayam kampung yang diumbar itu lebih baik dan genetiknya lebih baik, itu kita tinggalkan rekan-rekan, karena memang itu adalah persepsi lama dan tidak bisa kita lanjutkan untuk skala produksi mencari hasil ya rekan-rekan ya. Kalau untuk hobi sih tidak masalah rekan-rekan ya, itu silakan saja gitu. Itu sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya supaya rekan-rekan tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terkait peternakan ayam kampung. Saya akhiri, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.